Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Masruro. Saya mahasiswi di Universitas Terbuka Negeri Jember, jurusan PGSD semester 1 Pokjar Kalisat. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang materi lompat jauh. Lompat merupakan salah satu keterampilan pokok yang menjadi bagian dalam pembelajaran atletik, yaitu yang saya akan jelaskan pada saat ini adalah lompat jauh. Pengertian lompat jauh. Lompat jauh merupakan salah satu nomor lompat dari cabang olahraga atletik yang paling populer dan paling sering dilombakan dalam kompetisi kelas dunia termasuk olimpiade. Lompat jauh adalah suatu gerakan melompat ke depan atas dalam upaya membawa titik berat dalam selama mungkin di udara atau melayang di udara yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Teknik dasar lompat jauh. Lompat jauh mempunyai 4 fase gerakan. Yang pertama yaitu awalan, yang kedua tolakan, yang ketiga melayang, dan yang keempat mendarat. Serta 3 macam gaya yang dapat membedakan antara gaya yang satu dengan gaya yang lainnya pada saat melayang di udara. Uraian mengenai keempat fase gerakan dalam lompat jauh adalah sebagai berikut. Yang pertama, awalan atau ancang-ancang. Tujuan ancang-ancang adalah untuk mendapatkan kecepatan yang setinggi-tingginya agar dorongan massa ke depan lebih besar. Latihan kecepatan awalan dapat dilakukan dengan latihan sprint 10-20 menit yang dilakukan berulang-ulang. Panjang awalan untuk melaksanakan awalan lompatan jauh tidak kurang dari 45 meter. Cara melakukan awalan atau ancang-ancang lompat jauh sebagai berikut. Yang pertama, lari ancang-ancang tergantung pada kemampuan masing-masing. Yang kedua, tambah kecepatan lari ancang-ancang sedikit demi sedikit sebelum bertumpu atau bertolak pada balok tumpu. Yang ketiga, pinggang diturunkan sedikit pada satu langkah akhir ancang-ancang. Yang kedua, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu tumpuan atau tolakan. Merupakan suatu gerakan yang penting untuk menentukan hasil lompatan yang sempurna. Badan sewaktu menumpu jangan terlalu condong seperti halnya melakukan lari atau ancang-ancang. Tumpuan harus kuat, cepat, dan aktif. Keseimbangan badan dijaga agar tidak oleng atau goyang. Tumpuan atau tolakan kaki harus kuat agar tercapai tinggi lompatan yang cukup untuk tanpa kehilangan kecepatan maju. Kaki ayun digerakkan secara aktif agar membantu menaikkan badan dan menjaga keseimbangan berat badan sedikit di depan titik tumpuan. Cara melakukan tumpuan atau tolakan sebagai berikut. Yang pertama, ayunkan paha dan kaki ke posisi horizontal dan dipertahankan. Yang kedua, luruskan sendi mata kaki, lutut, dan pinggang pada waktu melakukan tolakan. Yang ketiga, bertolaklah ke depan dan ke atas, dan yang keempat, sudut tolakan 45 derajat. Dan yang ketiga adalah melayang di udara. Gerakan melayang pada saat setelah meninggalkan balok tumpuan dan diupayakan keseimbangan tetap terjaga dengan bantuan ayunan kedua tangan sehingga bergerak di udara. Untuk melakukan gerakan ini terdapat beberapa teknik. Yang pertama, teknik melayang dengan sikap jongkok dengan cara waktu menumpu kaki ayun mengangkat lutut setinggi-tingginya dan disusul oleh kaki tumpu dan kemudian sebelum mendarat kedua kaki dibawa ke arah depan. Dan yang kedua, melayang dengan sikap bergantung. Cara melakukannya yaitu waktu menumpu kaki ayun dibiarkan tergantung lurus, badan tegak, kemudian disusul oleh kaki tumpu dengan sikap lutut ditekuk sambil pinggul didorong ke depan, yang kemudian kedua lengan direntangkan ke atas. Keseimbangan badan perlu diperhatikan agar tetap terpelihara hingga mendarat. Yang keempat ialah mendarat. Gerakan-gerakan waktu pendaratan harus 2 kaki. Yang perlu diperhatikan saat mendarat adalah kedua kaki mendarat secara bersamaan diikuti dengan dorongan pinggul ke depan sehingga badan tidak cenderung jatuh ke belakang yang berakibat merugikan si pelompat itu sendiri. Berikut adalah video dari praktek lompat jauh yang akan saya tampilkan pada layar ini. Dengan materi penjelasan serta praktek lompat jauh yang sudah saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.